Ya, mengganti gubernur. Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Mudah-mudahan saja tidak. Tentu kita berharap ya janganlah sesuatu yang tidak ada direkayasa menjadi ada gitu ya. Nah, kami jujur saja ya, kalau memang kita salah ya kita siap ya menerima kesalahan itu ya. Tetapi kalau tidak, jangan dibuat salah. Saya sih melihat ini udah nggak murni ya. Ini udah nggak murni. Dan ini pasti ada di belakangnya. Dan kita tahu, ya, kita mulai tahu, mulai sangat jelas. Ya, mengganti gubernur. Benarkah ada pihak-pihak yang ingin menggantikan posisi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam masa jabatannya? Saya sih melihat ini udah nggak murni ya. Ini udah nggak murni. Dan ini pasti ada di belakangnya. Dan kita tahu, ya, kita mulai tahu, mulai sangat jelas. Sinyalemen ini memang mulai muncul di awal-awal kepemimpinannya. Kekisruhan akibat keluarnya SK yang ditandatangani wakil gubernur yang tidak diketahui gubernur dan munculnya hak angket yang diajukan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik semakin menguatkan dugaan adanya upaya yang ingin menggantikan posisi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, mengganti gubernur. Kendatipun upaya awal melalui hak angket tidak berhasil, namun sepertinya upaya untuk mendongkel Nurdin Abdullah dari posisi sebagai gubernur sepertinya tidak pernah berhenti. Dan saya lihat, ya saya menganalisa dan mendengar dan memang ada beberapa indikasi, memang ada aktor di belakang angket ini. Jadi bukan lagi murni, ya. Ya. Termasuk partai pendukung kami juga sudah ngomong. Dan benar saja, upaya itu pun akhirnya berhasil. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 27 Februari 2021 Nurdin Abdullah dijerat dengan tuduhan terlibat kasus korupsi. Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka terkait dengan dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan bernama Edi Rahmat dan seorang pengusaha bernama Agung Sucipto. Edi dan Agung terjaring operasi tangkap tangan bersama 3 orang lainnya. Sedangkan Nurdin Abdullah dijemput KPK di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada 27 Februari 2021 sekitar pukul 3 dini hari. Benarkah ada konspirasi, rekayasa atau skenario yang dilakukan oleh orang besar yang juga memiliki uang besar di balik penangkapan Nurdin Abdullah? Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Mudah-mudahan saja tidak. Simak beberapa fakta-fakta berikut ini. 1. Nurdin Abdullah merupakan calon kuat untuk kembali menduduki posisi Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode kedua. Karena itu, sangat besar kemungkinan berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang akan maju pada pemilihan gubernur mendatang. Karena itu, sejak ditangkapnya Nurdin Abdullah mulai bermunculan rumor tentang adanya rekayasa dan siapa-siapa orang yang ikut terlibat dalam rekayasa ini. Skenario ini telah terbaca sejak kasus hak angket yang dilakukan terhadap Nurdin Abdullah. Saya sih melihat ini udah nggak murni ya. Ini udah nggak murni. Dan ini pasti ada di belakangnya. Dan kita tahu, ya, kita mulai tahu, mulai sangat jelas. Ya. 2.
Indikasi adanya kekuatan besar atau uang besar yang disebutkan Nurdin Abdullah di balik upaya pendongkelannya terjadi sejak awal kepemimpinannya. Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Mudah-mudahan saja tidak. Hal ini mulai tercium saat beredar isu adanya indikasi terjadinya dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur yang terlihat jelas saat wakil gubernur mengeluarkan SK terhadap 193 ASN yang tidak diketahui gubernur. Termasuk pula beberapa masalah lain yang kemudian diikuti dengan adanya hak angket yang diajukan DPRD Sulawesi Selatan. 3. Kemungkinan retaknya hubungan antar Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman menjelang pemilihan kepala daerah membuat Nurdin Abdullah harus berupaya mengisi pundi-pundi untuk menghadapi pilkada ke depan. Apalagi isu yang muncul, beberapa orang-orang besar yang juga didukung oleh dana yang besar akan menjadi saingan Nurdin Abdullah pada pilkada ke depan, yang ternyata juga terus merongrong kepemimpinan Nurdin Abdullah. 4. Sebelumnya Nurdin Abdullah juga membuat blunder dan memicu kekisruhan dengan memecat Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menghentikan Prof. Yusran sebagai pelaksana tugas Wali Kota Makassar yang hanya dijabat kurang lebih 1 bulan. 5. Jika menyimak beberapa pemberitaan bahwa Edi adalah orang dekat Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto adalah kontraktor yang sudah lama bekerja sama dengan Nurdin Abdullah, maka sangat mustahil Nurdin Abdullah mengambil uang duluan sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Apalagi jika Nurdin Abdullah harus melakukan kesepakatan melalui telepon, seperti yang ramai disebutkan jika KPK telah lama menyadap Nurdin Abdullah. Sebagai mantan bupati 10 tahun, dan telah berpengalaman berhubungan dengan berbagai macam jenis kontraktor, jikapun Nurdin ingin mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan kontraktor, maka sangat naif jika Nurdin Abdullah begitu ceroboh melakukan kesepakatan melalui telepon. Terlebih pilkada masih beberapa tahun lagi, tentunya Nurdin Abdullah tidak begitu membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk saat ini. 6. Jika benar Edi Rahmat merupakan orang dekat Nurdin, pastinya dia tahu risiko melakukan tindakan seperti itu. Maka tidak mungkin dengan mudahnya ia menyebut nama Nurdin Abdullah sebagai orang yang menyuruhnya mengambil uang. 7. Jika Agung Sucipto juga merupakan kontraktor yang dekat dengan Nurdin Abdullah, maka jikapun ia harus memberikan uang kepada Nurdin, tentu mereka sudah punya pola sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan pastinya tidak akan melibatkan orang lain atau orang baru. Jika melihat fakta-fakta tersebut, terlihat indikasi adanya hal yang janggal dalam proses penangkapan Nurdin Abdullah pada 27 Februari 2021 sekitar pukul 3 dini hari yang dilakukan di rumahnya saat Nurdin Abdullah sedang tidur. Lantas mungkinkah Edi Rahmat dan Agung Sucipto memiliki bos besar yang memerintahkan mereka untuk menjebak Nurdin Abdullah dengan menyeret-nyeret nama Nurdin Abdullah yang sedang tidur di rumahnya dan kemudian dijemput KPK? Dan saya lihat, ya saya menganalisa dan mendengar, dan memang ada beberapa indikasi, memang ada aktor di belakang angket ini. Atau mungkinkah juga ada orang dalam lingkungan Nurdin Abdullah yang membocorkan informasi kepada KPK yang didukung orang besar dengan dana besar untuk melakukan operasi terhadap Nurdin Abdullah untuk melancarkan rencananya merebut posisi Gubernur Sulawesi Selatan?
Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Mudah-mudahan saja tidak. Ataukah memang apa yang dilakukan oleh KPK murni kelihayan mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia? Dan Nurdin Abdullah sedang kena sial. Jika benar, mengapa KPK tidak mencium bau korupsi yang sangat dekat dengan kantor mereka di Jakarta, yang jumlahnya ratusan miliar bahkan triliunan rupiah? Apakah penciuman KPK mampet di Jakarta? Ataukah ada orang besar yang ikut bermain? Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Mudah-mudahan saja tidak. Silahkan renungkan dan ambil kesimpulan sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.